Jadi saya ingin kawan-kawan pengacara ini dia bukan hanya bekerja untuk dirinya, tapi dia bekerja untuk lingkungan dan masyarakat. Selamat datang di podcast Legal Update by Ikatan Advokat Indonesia. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Safarudin SH.MH. Beliau ini adalah seorang advokat dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPD IKADIN Aceh. Bagaimana kabarnya hari Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya. Terima kasih Pak Safar sudah datang jauh-jauh dari Aceh nih. Ya, terima kasih juga nih sudah dikasih ruang untuk diskusi. Kita mungkin hari ini berbincang sedikit seputar hukum, ataupun mungkin sebagian tentang advokasi. Ya. Baik Pak, sebelum kita masuk ke topik diskusi kita Pak, bisa diceritakan sedikit Pak mengenai eksistensi DPD IKADIN Aceh sekarang? Ya. Kita di Aceh di DPD IKADIN itu sudah ada 10 tahun lebih ya, 10 tahun lebih. Dan memang anggota IKADIN pun di sana, kalau saya tidak salah lebih 100 sudah tersebar di seluruh provinsi Aceh, ada di 23 kabupaten kota di Aceh. Mungkin ya tidak semuanya, tapi adalah 1-2, tapi walaupun terkonsentrasi banyak di beberapa kota Madia ya, seperti Banda Aceh, Los Mame, dan Kota Langsa, tapi di beberapa kabupaten juga ada masih. Nah, kita juga IKADIN bermitra dengan beberapa universitas. Ya, ada ya di Kabupaten Pidi itu ada Universitas Jabal Ghafur namanya. Kita sudah MOU dengan Fakultas Hukumnya untuk melaksanakan pendidikan. Kemudian di Banda Aceh ada dengan Universitas Muhammadiyah di Aceh juga kita bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Araniri, UIN Araniri Banda Aceh juga kita melakukan kerjasama untuk melaksanakan pendidikan. Dan ini sudah sering kita laksanakan pendidikan. Di PD di Jabal Ghafur sudah pernah. Kemudian di Muhammadiyah sudah sering, ya di UIN juga baru pertama kemarin kita laksanakan. Dan alhamdulillah ini berjalan lancar semuanya. Berarti tiap tahun itu anggota IKADIN itu sering bertambah? Sering bertambah. Setiap pendidikan kita kan paling minimal kan 20 orang. Nah, paling enggak kita setiap tahun itu 20 orang bertambah. Walaupun dalam semua pendidikan itu tidak semuanya kadang-kadang jadi pengacara. Kadang-kadang walaupun mereka ikut pendidikan, ikut ujian, nah tiba-tiba mereka ikut tes, ikut jadi hakim, jadi jaksa, atau diterima di pekerjaan di PNS. Ya mungkin dari 20 kan tinggal separuh. Nah, yang penting mereka sudah ikut. Nah, dengan bekal IKADIN lah, pendidikan di IKADIN mereka bisa ya mungkin memperdalam ilmunya waktu ikut tes yang lain. Nah, saya kira bagus lah. Ya. Berarti IKADIN di Aceh itu ya seiring waktu terus bertambah juga ya? Ya, insya Allah terus bertambah. Ada DPC juga ya Pak ya? Ada DPC juga ya, walaupun secara struktural sudah kita bentuk ya. Cuman ya keaktifan ini kan karena organisasi advokatnya sifatnya ini apa namanya kayak sporadis begitu. Ya banyak kegiatan ada di PD karena kita ada melaksanakan pendidikan rekrutmen. Kalau kegiatan yang lain belum ya. Tapi saya juga dapat informasi Pak ya, selain jadi Ketua IKADIN Aceh, ya. Pak Safar juga ini sebagai Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ya, benar. Itu bergerak di bidang apa? Ya, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini salah satu organisasi bantuan hukum OBH mitra dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita sudah dari tahun 2000 berapa ya? Saya lupa 2010 dan 2011 itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM ya dalam memberikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin. Nah, setiap tahun kita berkontrak, kemudian 3 tahun sekali dievaluasi ya berapa yang sudah kita yang kita advokasi, kemudian paralegal kita apa bertambah apa tidak, advokatnya juga bertambah apa tidak. Nah, di Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini saya jadikan sebagai tempat praktek lah kawan-kawan dari IKADIN.
Jadi mereka kadang-kadang yang sudah jadi pengacara muda ini, ya kita ada pengacara muda ya kadang-kadang untuk dapat kepercayaan kan susah, dapat perkara kan susah. Nah di situ mereka bisa berpraktek. Datang mereka, masyarakat yang minta bantuan hukum, mereka kan datang minta bantuan hukum gratis nggak bayar ya kan. Nah kita kasih mereka untuk beracara. Nah mereka itu nanti dibayar, yang bayar negara bukan masyarakatnya. Ya gitu dia. Jadi bisa jadi ruang praktek mereka juga. Tapi berarti ada simulasi juga gitu Pak? Kalau persidangan atau memang langsung terjun langsung ke ya, mereka yang sudah jadi pengacara, ya mereka sudah disumpah, mereka bisa beracara. Nah, mereka langsung terjun ke pengacara, ke pengadilan misalnya beracara. Itu. Berarti mereka dari anggota baru IKADIN ya istilahnya Pak? Ya, ini kan khusus anggota IKADIN yang saya bawa, itu dia. Saya kasih ruang, karena kan saya juga ketua IKADIN dong. Nah, jadi saya prioritaskan anggota IKADIN gitu, yang mau agak, silakan. Ini saya tarik. Ya pun karena di yayasan itu tidak menutup kemungkinan mungkin, karena ada juga dia dari organisasi lain yang pengen gitu ya. Mungkin karena orang Aceh, saya pengennya banyak pengacara di Aceh, silakan monggo, nggak masalah. Tapi bagi saya kan prioritas saya kan anggota IKADIN. Nah, karena IKADIN kan anggota saya gitu. Nah, gitu dia. Berkaitan dengan hal tersebut Pak, saya dapat informasi apa ya? Bahwa IARA ini Pak sedang menangani kasus upaya administrasi banding kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pengelolaan migas di Aceh. Iya. Bisa dijelaskan? Ya kalau itu begini dia. Di Aceh ini kan dia desentralisasi asimetris. Dia beda dengan provinsi yang lain. Kita Aceh ini ada beberapa hal yang sifatnya khusus. Nah Aceh itu sifatnya ada dua. Yang pertama sebagai daerah istimewa. Itu diatur dalam Undang-Undang 4499 tentang keistimewaan Aceh. Nah istimewa itu sama seperti Jogja, cuma beda di ranah istimewanya saja. Kalau Aceh kan istimewa di bidang penerapan hukum syariat Islam, penegakan hukum adat, dalam bidang pendidikan, kemudian peran ulama dan pemerintahan. Nah kalau di Jogja kan beda dia, dalam hal budaya dan 6 kalau saya tidak salah ya. Nah satu lagi Aceh sebagai daerah khusus, ya seperti di Papua. Papua daerah khusus juga, Aceh juga daerah khusus. Nah salah satu kekhususan Aceh itu dalam pengelolaan migas. Nah, dalam pengelolaan migas itu, seluruh perusahaan migas yang ada di Aceh itu harus berkontrak dengan ada badan yang dibentuk di Aceh, BPMA, Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Mineral. Badan Pengelola Migas Aceh, ya, BPMA. Nah, itu harus berkontrak dengan BPMA. Dan di Indonesia cuma di Aceh yang ada. Kalau perusahaan migas di seluruh Indonesia itu kontraknya dengan SKK Migas. Nah, khusus di Aceh, yang di darat itu dengan BPMA dan 12 mil laut. Kalau di atas 12 mil laut itu ke SKK Migas. Nah sekarang ada PT Pertamina itu ada 2 blok migas di Aceh, 3 di 2 kabupaten. Dan ini masih berkontrak dengan SKK Migas. Nah ini yang kita advokasi ya, kemudian dari IKADIN kemarin ya kita advokasi, kita gugat pemerintah, proses di Pengadilan Jakarta Pusat 2 kali persidangan 4 tahun itu akhirnya disetujui bahwa itu dikembalikan ke Aceh kontraknya. Nah, ketika ini proses sudah selesai, dan prosesnya kan begini ya, perlu persetujuan gubernur. Gubernur setuju blok itu kembali ke Aceh, kemudian oleh BPMA diusulkan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri SDM. Menteri SDM kalau menyetujui baru berkontrak dia dengan BPMA. Nah, persoalannya sekarang, ketika ini mau kembali ke Aceh, kan sudah rekomendasi gubernur. Nah, gubernur tidak mau dia menandatangani rekomendasi itu yang saya dengar. Akhirnya saya suratin. Nah, kita kan dengar dulu. Akhirnya kalau kebenaran itu kita kesurati, minta gubernur menandatangani. Saya kasih waktu itu 2 hari. Masih 2 hari dijalankan. Baru kita kasih dia keberatan namanya. Keberatan itu 10 hari harus dijawab. Ketika 10 hari tidak dijawab, kita punya waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Nah, waktu itu 10 hari lebih, kemudian tidak dijawab, saya ajukan banding ke Menteri Dalam Negeri. Nah, Menteri Dalam Negeri 10 hari punya waktu untuk menjawab. Setelah itu, 10 hari setelah itu tidak dijawab, berarti itu kita punya waktu sekitar 90 hari untuk mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ke PT Tun. Yang kita buat adalah gubernurnya tadi. Perbuatan gubernur yang tidak menandatangani, yang tidak memenuhi, itu namanya kalau dalam hukum itu apa istilah dalam undang-undang, perbuatan melanggar hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan dalam Perma itu disebut perbuatan fiktif positif.
Terus ininya berarti sekarang masih terus berlanjut ini? Ini sudah banding ke Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian saya tunggunya habis tenggat waktunya itu 10 hari kerja di minggu depan. Nah, minggu depan kalau tidak ada berarti ini akan masuk ke persidangan. Kita akan mengajukan gugatan ke Pengadilan PT UN Banda Aceh. Itu sekarang menunggu tanggapan dari. Menunggu tanggapan. Nah, dan bukan hanya ini saja sebenarnya. Ini kan satu proses, dan beberapa advokat magang kita di Kadin di Aceh itu saya tugaskan mereka untuk mengawasi jalan. Jadi ada yang jalan itu kan ada kewenangannya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota tergantung. Nah, kemarin saya kasih tugas satu mengawasi jalan provinsi, yang kewenangan di gubernur, satu jalan pusat, dan di Kementerian PUPR, satu jalan kabupaten kota. Nah, salah satu pilih, ada 4 orang, pilih satu-satu. Nah, kebetulan ada berapa disomasi, jalan disomasi. Ada yang provinsi kemarin disomasi, ini jalan ini dia kirim foto, jalan ini rusak, kami minta ini harus diperbaiki. Kalau enggak, kita akan ajukan gugatan hukum nanti. Nah, ada yang enggak lama diperbaiki di aspal jalannya. Ya, yang di bawah badan balai jalan itu langsung mereka aspal, mereka kasih laporannya, kemarin sudah di aspal. Nah, gitu. Jadi yang kabupaten kota masih proses menunggu. Nah, satu tim lagi ada sebentuk 4 orang tim, ada 8 orang. Satu lagi tim itu untuk mengajukan keberatan kepada Wali Kota Banda Aceh karena pemerintah Kota Banda Aceh membayar upah tenaga kebersihan itu di bawah UMP. Nah, kita minta harus dibayar sesuai UMP. Karena sekarang informasi yang kita dapat itu 2.500.000. Sementara UMP di Aceh 3.500.000. Nah, kita minta itu harus dibayar. Nah, ini proses masih menunggu upaya banding di gubernur. Kalau upaya banding itu selesai, karena begini dia, kalau dia keberatannya ke wali kota, atasannya gubernur. Kalau kita ke gubernur, atasannya ke Menteri Dalam Negeri. Kalau ke Menteri bukan atasannya presiden nanti. Ya, jadi upaya bandingnya nanti. Dia hampir sama dengan proses inilah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Prosesnya hampir sama dia. Ya, gitu. Jadi banyak anggota-anggota juga yang mungkin melihat ya kalau ada yang memang tidak sesuai itu semua memang maksudnya ada tindak lanjut dari Yara gitu Pak. Ya, jadi ini memang di Yara itu kan ada namanya itu konsentrasi kita di advokasi fasilitas publik. Nah, jadi Fasos misalnya. Tempoh hari ada rumah sekolah di Simelu, rumah sekolah SM, sekolah menengah atas itu rusak parah. Artinya kita gugat ke pengadilan waktu itu, kita gugat pemerintah provinsi, kemudian anggota DPR provinsi, anggota DPR kabupaten, kemudian bupatinya juga kita gugat. Dalam persidangan akhirnya ketemu kesepakatan bahwa sepakat pemerintah akan membangun sekolah itu. Dan seminggu yang lalu saya dapat surat dari Sekda Aceh dikirimkan ke saya bahwa Sekda sudah perintahkan Dinas Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran untuk membangun SMA tersebut. Nah, itu kan bagian dari advokasi kita. Dan ini saya maunya hal-hal seperti ini menjadi bagi kawan-kawan Ikadin menjadi sebuah hal yang harus dipahami oleh kawan-kawan Ikadin bahwa menjadi advokat itu bukan hanya kita dari kantor ke kantor polisi, ke kantor kejaksaan, dan ke kantor pengadilan. Jadi kita juga sebagai pengacara itu harus punya sensitivitas sosial. Jadi harus berarti bagi lingkungan juga. Nah, itulah namanya officium nobili kita. Ya, profesi terhormat. Ya, artinya kita juga ya bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang yang berguna bagi orang lain, bukan hanya berguna bagi kita ya. Kalau kita penanganan kasus itu kan berguna bagi klien kita. Nah, tapi kalau seperti ini tadi kita gugat jalan kan bagi publik. Nah, itu yang saya ingin ajarkan ke kawan-kawan Ikadin yang muda-muda ini. Jadi Yara ini Pak ya? Ya, jadi prakteknya di Yara, tapi kawan-kawan yang dari Ikadin saya tarik praktek. Nah, begitu dia. Kemudian Pak, adakah hambatan atau tantangan selama menangani proses-proses seperti itu Pak? Oh, kalau tantangan saya pikir tidak ada ya. Karena semua yang kita lakukan ini berbasis regulasi. Misalnya kita perlu dokumen, perlu data misalnya, perlu SK jalan misalnya, SK jalan provinsi, SK jalan nasional, SK jalan kabupaten kota. Nah, kita bersurat. Kita bersurat itu pun memakai aturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Ya, kita surati juga. Nah, kalau mereka lewat PPID namanya.
PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi publik. Ya, jadi informasi publik, sifat informasi harus diberikan. Kalau tidak diberikan, itu proses hukumnya berjalan nanti sampai ke sengketa nanti. Sengketa namanya di Komisi Informasi. Sengketa akan disidangkan nanti. Ini kenapa tidak diberikan? Kalaupun di situ tidak diberikan, sudah perintah diberikan, tidak diberikan, nanti berujung ke pengadilan juga. Panjang ceritanya. Maka kalau orang hukum bergerak, ini panjang ceritanya. Nah, jadi bukan cuman kita speak up aja di media, enggak. Kalau orang hukum beda nih, speak up dan ada tindakan hukumnya. Ya, jangan main dengan pengacara ini. Ya, begitu. Kita ingin kasih sinyal seperti itu. Cuman pengetahuan seperti itu kan akan berbahaya kalau kita tidak barengi kawan-kawan dengan etika tadi. Kan dia tahu nih, paham nih, bisa mengawasi dengan undang-undang, banyak hal yang bisa kita khawatir kalau ini tidak kita barengi dengan moral, bisa jadi disalahgunakan nanti pengetahuan ini. Ini seperti kalau di film-film kita kasih dia injek kekuatan dia. Nah, kekuatan ini kalau nggak dibarengi dengan moral dia, dengan hati dia yang ngerti, bisa dipakai macam-macam nanti. Nah, ini yang di IKAD juga kita ajarin juga etika-etika seperti itu. Misalnya, ya walaupun secara pendidikan mungkin ada etika profesi, nah, kan banyak yang diajarin. Cuma ini bukan hanya etika profesi, dan etika-etika yang lain juga kita ajarin. Begitu dia. Kemudian Pak, tadi terkait regulasi ya Pak ya. Apakah ada implementasi peraturan perundangan yang berkaitan tersebut? Implementasi dari peraturan tersebut itu adalah? Jadi gini, yang saya ceritakan tadi adalah bagaimana kita mengimplementasikan. Jadi saya ingin kawan-kawan pengacara ini, dia bukan hanya bekerja untuk dirinya, tapi dia bekerja untuk lingkungan dan masyarakat. Ya, sekarang kan ada 2 undang-undang yang bisa kita gunakan sebenarnya. Ya, yang paling efektif adalah saya lihat Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Itu yang saya cerita tadi. Jadi misalnya ada jalan rusak. Ya. Sekarang kan kalau dulu gugatan PT UN itu objeknya kan katun, sifatnya individual, konkret dan mengikat. Ada objeknya, SK-nya. Nah, sekarang tidak perlu SK lagi. Tindakan pemerintah yang diam itu bisa dikategorikan sebuah produk tun sekarang. Nah, dalam istilah hukum namanya perbuatan melawan hukum yang sifatnya fiktif positif. Nah, itu diamnya dari permintaan warga masyarakat, diamnya pemerintah, itu bisa menjadi objek. Jadi objek hukum, objek tun. Kalau dulu kan harus ada SK-nya mana. Sekarang nggak perlu. Yang penting buktinya kita sudah kirim surat, sudah kirim keberatan, sudah kirim banding, dan itu ada surat-suratnya, walaupun tidak dibalas. Tapi sikap diamnya itu menjadi sebuah objek, sebuah objek dia, walaupun dia sifatnya abstrak. Kalau SK kan konkret dia. Nah, abstrak ini, jadi pemerintah jangan berpikir dengan diamnya sudah selesai, enggak. Nah, orang hukum bisa mengejar ini, kan hukum itu mengatur sekarang. Undang-undang administrasi pemerintah itu mengatur itu. Ada permanya, Perma nomor 2 tahun 2019 kalau saya tidak salah terbaru itu. Nah, itu tentang tata cara untuk mengajukan gugatan itu. Nah, ini kan sudah mulai di Aceh, sudah mulai. Nah, saya maunya bukan hanya di Aceh, karena saya tinggalnya di Aceh dan itu Pulau Sumatera. Nah, kawan-kawan saya juga berkomunikasi dengan kawan DPD se-Sumatera. Nah, bagaimana kita mengadvokasi fasilitas umum, khususnya jalan raya, fasilitas umum dan fasilitas publik lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Bisa kalau kita lihat, kalau di Aceh mungkin agak lebih bagus jalan sedikit ya. Tapi di daerah yang lain, Sumatera Utara, di Lampung yang sering saya pantau itu rusak, hancur-hancuran. Sumatera Selatan sebagian besar juga rusak, hancur. Jadi ya kita bayar pajak ini, ya kan, bayar pajak pendapatan negara. Tapi kalau kita lihat kok jalan saja kok bisa hancur seperti ini. Ya, saya baru pulang dari Thailand kemarin. Saya lihat di Thailand jalannya luar biasa, luas jalannya dan tidak ada sedikit pun bolong. Dan saya tanya bagaimana ini pemerintah Thailand dalam 5 tahun sekali dia akan rehab jalan ini. Saya pikir luar biasa, 5 tahun sekali dia rehab. Kalau kita kadang-kadang berpikir bagaimana setahun 2 kali kita rehab. Pikir ya. Iya kan? Gitu. Jadi karena saya lihat jalan belum selesai rusak. Ada yang kita lihat media sosial bisa kita angkat pakai tangan. Kan aneh gitu. Nah, jadi ini kan harus kita awasi. Jadi publik harus awasi ini. Dan pengawasan ini kan pengetahuan hukum yang harus ada. Nah, pengetahuan hukum yang harus lebih masif itu, yang lebih familiar itu adalah pengacara. Kalau polisi, jaksa, tidak mungkin dia lawan pemerintah, dia lawan pemerintah. Nah, kita sebagai masyarakat ini kita punya tugas untuk mengawasi bersama. Nah, tata caranya ya sudah diatur oleh negara sebenarnya. Hanya saja kadang-kadang tidak tersampaikan ke publik, ke bawah.
Misalnya undang-undang keterbukaan informasi, bagaimana menggunakan undang-undang itu untuk kepentingan publik. Nah, undang-undang ini bagaimana menggunakan untuk kepentingan publik. Nah, ini kita coba ya, IKADIN akan mencoba, dari Aceh akan mencoba ini memasifkan, membumikan cara-cara advokasi seperti itu. Jadi saya inginnya bukan hanya ke pengadilan saja, ya, tapi harus hadir di tengah-tengah masyarakat advokat IKADIN ini. Harus diam diri atau untuk ikut sidang saja kan? Bukan sidang saja. Jadi hadir ketika masyarakat berkeluh kesah, ada tempat berkeluh kesah. Ya, jalan rusak, fasilitas umum rusak, ada berbagai hal persoalan lain yang dia bisa mengadukan, dan itu harus ada tempat dia. Dan kawan-kawan, kalau semakin banyak advokat IKADIN yang memahami ini, dia bisa menampung. Ya kan, seperti yang saya ceritakan di Aceh, sudah mulai kita jalankan. Nah, dan pemerintah pun merasa diawasi dan tidak bisa main-main ketika jalan rusak besok. Nah, ini bisa proses hukum lainnya bisa lebih masif lagi. Ya, harus secepatnya menyelesaikan. Ya, nanti akan kita kejar lagi, akan kita kejar siapa kontraknya, mana dokumen kontraknya, akan kita lihat, dan kita kejar sampai ke korupsinya nanti. Perbuatan melawan hukum kita kejar juga nanti. Nah, itu kerja-kerja kawan-kawan IKADIN untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan publik, kebijakan negara dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang bersifat publik. Jadi mungkin harapannya dari Pak Sabar tadi, mungkin dari kita mulai dari Aceh, dari diikuti oleh seluruh provinsi ya. Ya, saya inginnya saya sudah komunikasi pertama Aceh, kemudian Sumatera nanti. Sumatera dulu ya, nanti kalau Sumatera udah kuat nanti mungkin saya minta izin ke DPP nanti. Supaya ini menjadi sebuah kurikulum nasional kita nanti, bisa di pendidikan kita selipkan kurikulum nasional tentang pendidikan ini nanti, undang-undang ini. Berarti sekarang Pak Sabar juga sudah berkoordinasi dengan ketua-ketua DPP. Saya dengan Sumatera udah ada, saya minta izin bentuk grup 1 WhatsApp, saya minta lapor ke DPP, boleh katanya. Saya tujuannya untuk melakukan koordinasi penguatan nanti advokat muda nanti, ya kita akan coba apakah nanti kita sharing tempat, misalnya dari itu dikirim ke Aceh, atau nanti saya kirim orang dari Aceh ke sana nanti sebagai mentornya, ada timnya namanya advokat magang kita ya. Kalau istilah di yayasan itu namanya paralegal. Nah, kita kirim ke sana, nanti sharing tidak masalah itu. Saya maunya yang penting informasi undang-undang 30 ini terbumikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Mungkin terakhir Pak ya, pertanyaan terakhir itu harapan dari Pak Sabar kepada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain terkait hal seperti ini kan? Ya, kalau saya kan begini, karena ini kaitannya dengan Undang-Undang 30 tahun 2014 ya, harapan saya kan begini, agar pemerintah itu dalam menjalankan pembangunan, khususnya pembangunan yang untuk kepentingan publik, itu harus benar-benar diterapkan. Jangan misalnya jangan ada celah untuk dilakukan korupsi dalam hal pembangunan publik. Nah, kalau ini pemerintah sendiri, DPR dan pemerintah sudah membuat Undang-Undang 30 itu partisipasi masyarakat untuk mengawasi, dan kita dari IKADIN, saya dari Aceh akan menyuarakan pengawasan ini. Pengawasan ini bukan hanya pengawasan biasa, tapi pengawasan secara hukum. Nah, kalaupun nanti secara yang saya bilang tadi kita seret ke pengadilan PT UN, tapi juga kita akan bisa mengejar jika ada tindak pidananya, dan ini akan kita coba nanti pelan-pelan. Saya sudah beberapa objek di Aceh sudah saya persiapkan, ya, ini akan kita cari, akan kita investigasi sampai dapat pidananya. Nah, dan ini tugas dari advokat IKADIN ke depannya. Jadi bukan hanya berpikir untuk dirinya, jadi berpikir untuk mengawasi negara. Jadi pemesan pemerintah bahwa IKADIN siap bermitra dengan pemerintah untuk mengawasi kerja pemerintah. Jadi ada lagi Pak mau ditambahkan? Ya, saya pikir cukup. Ya. Mungkin sampai sini dulu ya podcast kita ini. Terima kasih Pak Sabar sudah jauh-jauh nih dari Aceh. Semoga ke depan semakin sukses. Amin. Terus menyuarakan aspirasi rakyat ataupun bisa membantu masyarakat. Insya Allah. Khususnya di Aceh. Terima kasih Pak Sabar, dan terima kasih, sampai ketemu di podcast kita update di episode ini.